Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul kembali di channel Ngaji Bareng Caipung. Tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah masih terkait Bismillahirrahmanirrahim, namun pembahasannya sedikit berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin saya mengupload sebuah video tentang Bismillah, namun pembahasannya fokus pada keistimewaan, barokah, karomah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah sisi bacaan harokat yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang diketahui secara umum, biasanya orang membaca Bismillah ya begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan harokatnya seperti itu. Namun sebenarnya teman-teman perlu ketahui bahwa ada sisi lain membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan beberapa kriteria atau ketentuan yang nanti akan saya jelaskan. Namun sebelum nanti saya menjelaskan beberapa harokat yang bisa dibaca di dalam Bismillah, contoh saja misalkan kayak Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin membuat sebuah konsep dulu supaya nanti tidak salah paham. Saya membuat sebuah konsep di mana Bismillah ini saya bagi menjadi dua kategori atau dua macam. Yang pertama, kategori pertama, Bismillah sebagai ayat daripada surah Al-Fatihah dan sebagai bagian daripada Al-Quran. Maka di situ Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa kita rubah harokatnya, karena harokat dari Bismillah itu termasuk daripada tauqifiyah, ataupun memang Allah langsung yang mengajarkan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan kita tidak bisa merubah itu karena itu statusnya adalah Al-Quran. Jadi sifatnya adalah statis atau stagnan, tidak bisa berubah. Dan untuk bagian yang kedua atau kategori yang kedua, yaitu adalah Bismillah sebagai sebuah kosakata ataupun susunan kata, susunan kalimat dari bahasa Arab. Nah, pasti tidak mungkin lepas daripada tuntutan nahwu ataupun sorof. Jadi kalau susunan bahasa Arab itu pasti tidak mungkin lepas dari gramatikanya. Jadi harus ada aturan-aturan yang diterapkan di dalam kalimat tersebut. Nah, ini kalau dalam kategori kedua ini yang nanti akan saya bahas, karena sifatnya adalah dinamis, bisa berubah-ubah, karena kaitannya adalah dengan ilmu nahwu. Pokoknya kalau berbicara ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu, ini tidak stagnan atau tidak statis, pokoknya dinamis lah intinya. Selama kita mengetahui alasannya apa, maka boleh untuk kita melakukan satu perubahan di dalam satu kalimat. Jadi misalkan kayak yang harusnya domah bisa jadi kasro, yang kasro bisa jadi fathah, bebas, seperti kayak fasal. Kan biasanya kan orang baca faslun, itu bisa jadi faslan, bisa jadi faslin, bebas. Maksudnya itu kalau nahwu itu tidak terpaku pada satu kategori baca saja, akan tetapi terbuka sekali kalau nahwu itu. Yang penting kita tahu alasannya apa, kemudian masuk akal dan diterima dalam kaidah nahwunya. Ininya begitu. Dan yang akan saya bahas di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim sebagai sebuah susunan kata, susunan kalimat bahasa Arab, atau bisa disebut sebagai kalam kalau dalam ilmu nahwunya begitu. Pada dasarnya orang biasa mengetahui membaca Bismillah itu dengan cara mengkasroh nunnya lafadz ar-Rahman dan juga mimnya lafadz ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu? Karena ar-Rahman ini yang pertama menjadi sifatnya Allah, sifat naat pertama, kemudian yang ar-Rahiminya ini menjadi naat kedua daripada lafadz Allah. Itu biasa, itu yang secara umum. Nah, padahal sebenarnya untuk membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini banyak sekali kategorinya, yang kalau nanti disimpulkan ini ada 7 kategori yang bisa kita baca di dalam membaca nunnya lafadz Ar-Rahman dan mimnya lafadz Ar-Rahim. Nanti saya jelaskan. Dalam ini yang keterangan ini saya ambil dalam sebuah kitab nahwu
ya, yaitu kitab Hasyiah Al-Alamah Ibnu Hamdun, Syarah Al-Makudi Alfiyah Ibnu Malik, juz pertama. Ini bisa dilihat, dibuka bagi teman-teman yang punya kitabnya. Pada halaman 4 di situ jelas membahas secara detail tentang cara membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atau terutama pada nunnya lafadz Ar-Rahman dan juga mimnya lafadz Ar-Rahim. Pada halaman 4 di situ ada sebuah nadhum berbunyi seperti ini. Warfa awing sib ing kotok tamud miron mubtadaan au nasiban layad haro. Ini baharnya bahar rojaz ya. Warfa awing sib ing kotok tamud maron mubtadaan au nasiban layad haro. Mustafilun 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 mustafilun. Kalau bahar rojaz itu begini. Fi abhuril arjazibah ruyas hulu mustafilun mustafilun mustafilun. Itu bahar rojas, wazannya begitu. Jadi warfa awing sib ing koto tamud miron mubtadaan au nasiban layad haro. Jadi intinya kita di sini boleh untuk merofakkan ataupun menasobkan nunnya lafadz Ar-Rahman dan juga mimnya lafadz Ar-Rahim, dengan cara nanti kita mengira-ngirakan sebagai sebuah ada mubtada yang hilang, ataupun ada nasiban yang berupa fiil yang istilahnya itu sesuatu yang menasobkan tapi nanti berupa fiil layad haro, yang tidak terlihat keduanya. Mubtadainya itu nanti ditakdirkan, dikira-kirakan, dibuang lah, intinya begitu. Kemudian yang nasibannya, yang menasobkannya berupa fiil tersebut, amilnya ini juga dibuang. Bingung ya? Nanti saya praktekkan saja biar gampang. Ini saya sudah menyediakan sebuah alat tulis, kertas HPS dan juga spidol supaya lebih jelas lagi. Saya tulis terlebih dahulu untuk bismillah yang secara umum ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini titik tekannya pada nun dan mim ya. Karena kalau bismillah untuk lafadz Allah jelas mudhof ilaih, tidak bisa diotak-atik. Kemudian untuk mim itu juga majrur, kemasukan huruf ba, jadi tidak bisa diotak-atik lagi. Yang bisa diotak-atik adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim ini kan pada dasarnya kan begini lafadz bismillah itu, atau kalimat bismillah ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengkasroh nunnya lafadz Ar-Rahman dan mengkasroh mimnya lafadz Ar-Rahim. Tapi dalam tinjauan nahwu ini tidak stagnan seperti ini, tidak terpaku dengan kondisi seperti ini. Artinya nanti untuk nunnya lafadz Ar-Rahman dan mimnya lafadz Ar-Rahim ini bisa kita baca rofa ataupun baca nasob. Nanti saya jelaskan. Yang pertama dulu, warfa. Jadi kita boleh membaca rofa. Bisa membaca rofa artinya berarti bisa Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis lagi. Nah, nih. Jadi yang pertama adalah warfa. Kita merofakan terlebih dahulu. Jadi Bismillahirrahmanu Ar-Rahimu. Rofa semua. Nunnya rofa, mimnya rofa, Ar-Rahmannya rofa, Ar-Rahimnya rofa. Nah, kalau statusnya rofa begini, maka ini berbeda dengan posisi yang awal, yaitu dengan mengkasroh Ar-Rahmanir-Rahimi. Kalau yang pertama, yang umum, secara umum, yaitu seperti yang tertera di dalam Al-Quran, dengan mengharokati kasroh nunnya dan mengharokati kasroh mimnya, ini sebagai naat pertama atau sifat pertama dari Allah, dan ini adalah sifat yang kedua dari Allah. Ini mohon maaf tangan kiri ya, karena susah. Kalau begini nanti nggak kelihatan. Nah, untuk yang Bismillahirrahmanirrahim ini sudah jelas keluar daripada kategori naat. Ini tidak bisa lagi jadi naat. Ar-Rahman Ar-Rahim ini bukan naat lagi, melainkan tadi apa? Mudmiron, mubtadaan. Berarti kita menyimpan sebuah mubtada yang istilahnya muqaddar. Layad haro itu artinya muqaddar, tidak nampak, tidak jelas. Maka kalau kita kira-kirakan ini ya, contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah huwar rahman ar-rahim.
Jadi kalau dikira-kirakan itu kurang lebih lafadznya begini. Bismillahi Rahmanur-Rahimu. Jadi begitu ya. Nah, untuk lafadz Ar-Rahman ini sudah lepas daripada sifat Allah. Jadi bukan lagi menjadi sifat Allah secara nahwu. Kalau memang Ar-Rahman ya aslinya sifat Allah, itu Asmaul Husna termasuknya. Cuman dalam sisi nahwunya, tarkibnya ini atau susunannya, ini Ar-Rahman bukan menjadi naat bagi lafadz Allah. Jadi huwa mengira-ngirakan huwa yang menjadi mubtada muqaddar, makanya tadi dibahasakan layad haro itu. Kemudian Ar-Rahman ini menjadi khobar pertama dan Ar-Rahim ini menjadi khobar tsani. Dimana dalam kaidah nahwu sendiri diperbolehkan ya, satu mubtada ini boleh mempunyai dua khobar. Kalau nggak salah itu baitnya wa akhbaru bitsnaini au bi aksaro an wahidin kahum sarotun suaro. Itu kalau nggak salah, nanti dibuka lagi lah. Intinya begitu. Jadi ini ada sebuah mubtada yang dikira-kirakan seperti ini. Bisa dipahami ya. Kemudian awingsib ataupun nasobkanlah. Jadi berarti bisa Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis dulu. Nah ini. Jadi untuk kategori yang kedua ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua alternatif. Yang pertama dulu, ini yang paling dasar dulu, bisa rofa semua antara Rahman dan Rahim, dan bisa nasab semua. Nah ini kalau nasab perlu diketahui berarti ada sebuah amil nasib, bukan amil nasib yang amil nawasib yang jumlah 10 itu, bukan. Maksudnya itu ada amil yang menasobkan ya, amilnya itu nanti harus berupa fiil karena ini nanti menjadi maf'ul bih. Jadi ada amil nawasib, ada amil yang menasobkan, yang menjadikan lafadz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berstatus nasab. Ini kalau dalam Ibnu Hamdun, amil yang menasobkannya ini bisa seperti amdahu. Jadi amdahu saya tulis, amdahu. Nah di sini ya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim bismillahi amdahur rahmana ar-rahima. Di bismillahi dengan menyebut nama Allah, amdahu saya memuji ar-rahmana terhadap zat yang maha belas kasihan, ar-rahimi, dan seterusnya begitu ya. Jadi intinya ada satu mengira-ngirakan bentuk kalimat lain yang menjadikan status ar-Rahman dan ar-Rahim ini akan berbeda. Nah sampai sini jelas ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak terpaku pada harokat kasroh nun ar-Rahman dan harokat kasroh mim ar-Rahim. Jadi bisa menggunakan dhammah pada nun dan mim, dan juga bisa menggunakan fathah pada nun dan mim. Hanya saja nanti alasannya yang berbeda. Kalau fathah berarti menjadi maf'ul bi dari lafadz amdahu ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Wakainya adalah mutakalim wahdah, dimana ini statusnya hanya dikira-kirakan saja, tidak nampak. Kemudian kalau Ar-Rahmanur Rahim ini menjadi khobar pertama, khobar kedua dari satu mubtada yang muqaddar, yaitu huwa. Ini boleh seperti ini, atau misalkan huwanya mau dibikin dua, nggak masalah. Huwar Rahmanu huwar Rahimu, seperti itu nggak apa-apa. Nah dari bentuk seperti ini dengan alasan begini, ini kan rasional ya, maksudnya itu bisa dibolak-balik harokatnya sesuai dengan apa yang kita kira-kirakan saja. Berarti ini kita bisa membaca banyak. Jadi untuk pertama nih Ar-Rahmanur Rahim kan dhammah semua. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahman Ar-Rahim fathah semua. Berarti bisa nanti dhammah pertama fathah ke belakang bisa, ya kan? Kemudian fathah pertama dhammah ke belakang juga bisa. Kemudian dari Ar-Rahmanir Rahim ini nanti kita gabungkan dengan yang dhammah dan juga yang fathah. Jadi bisa Ar-Rahmanir Rahimu bisa, Ar-Rahmanir Rahima bisa. Begitu ya. Coba contoh. Kita tulis aja biar nggak bingung. Tadi kan bisa dhammah. Jadi pertama kan kasroh semua. Wah, ini spidolnya mau habis. Kasroh semua. Kemudian yang kedua dhammah semua. Yang ketiga fathah semua. Nah begini ya, untuk kelanjutannya seperti ini.
Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui beberapa harokat yang ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ini bisa dibaca doma ataupun bisa dibaca fathah, maka kalau saya simpulkan, bukan saya sih sebenarnya, ini saya mengutip dari kitab ini. Jadi walhasil an-suwar allati taqtadi hal qismah al-aqliyah tis'un khafdul awal ma'a khafdis tsani au nasbihi au raf'ihi. Terus waraful awal ma'a raf'is tsani au nasbihi au khafdihi. Wa nasbul awal ma'a nasbis tsani au raf'ihi au khafdihi. Al-jaiz minha al jaizu minha sab'un wal mamnu' minha isnatani kama alimta. Jadi kalau kita rangkum semuanya, ini ada 9 macam bentuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara tadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimu, Bismillahirrahmanirrahimu, pokoknya banyak sekali lah. Nah, dari jumlah 9 ini ada 7 cara baca yang diperbolehkan dan ada 2 cara baca yang tidak diperbolehkan. Ini saya bahas dulu. Jadi untuk yang pertama adalah dengan cara mengkasroh semua. Ini kasroh ya, punten ya. Ini nomor 1, kasroh semua. Ini ibarat ini tulisannya, tulisan khot bismillahnya. Kemudian ini adalah harokatnya. Ini kasroh semua. Jadi seperti yang pada umumnya saja ini mah Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak ada yang aneh begitu ya. Kemudian yang kedua, ini domah semua. Bismillahirrahmanirrahimu. Ini nurrahimu. Semuanya dibaca domah. Kemudian yang ketiga dibaca fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah semua. Yang keempat, ini yang pertamanya kasroh, yang keduanya domah. Bismillahirrahmanirrahimu. Nirrahimu itu begini ya. Kemudian yang kelima, ini yang pertama kasroh dan yang keduanya adalah fathah. Berarti ar-rahmani ar-rahima, seperti itu. Kemudian yang keenam, ar-rahmanu ar-rahima. Kemudian yang ketujuh, ar-rahmana ar-rahimu. Jadi ini sudah dibolak-balik ini ya, karena memang ya ada tiga kategori baca antara kasroh, domah dan juga fathah. Jadi kalau kita simpulkan ada 7 bentuk yang diperbolehkan: kasroh, domah, fathah, kasroh domah, kasroh fathah, domah fathah dan juga fathah domah, seperti itu. Nah, ini masih tersisa 2 bentuk cara baca yang al-mamnu di sini tidak boleh. Jadi yang pertama di domah, yang keduanya di kasroh, ini nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu Bismillahirrahmanirrahimi, Bismillahirrahmanirrahimi. Jadi pertama domah atau pertama fathah dan diakhiri dengan kasroh. Ini yang nggak boleh seperti ini. Nah, kok bisa nggak boleh itu? Kenapa? Alasannya apa? Kok beda dengan yang lain? Jadi begini. Pada dasarnya Ar-Rahman ini sebenarnya menjadi naat atau sifat daripada lafaz Allah. Nah, kalau menjadi naat ini berarti dia masih tabe. Tabe itu artinya ikut, tidak lepas, tidak keluar. Itu makanya tabe. Kayak tawabi itu ada 4. Ada naat, ada atofnya nanti ada 2, nasak dan juga atof bayan. Kemudian ada badalnya nanti terbagi lagi menjadi 4 bisa 5 dengan badal idrob. Kemudian yang terakhir adalah taukid. Taukidnya ada 2, ada taukid lafzi dan taukid maknawi. Itu tawabe ya, disebut sebagai tawabe atau tabe, mengikuti terhadap matbu'nya. Matbu'nya kalau naat berarti man'ut ya, kalau badal berarti mubdal minhu dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau nanti kita membaca dengan sisi lain seperti ini, dengan mengira-kirakan seperti lafaz huwa kita kira-kirakan, ataupun lafaz amdahu, amil nasib yang kita kira-kirakan, maka status daripada Ar-Rahman ini bukan tawabe lagi, bukan tabe lagi, tapi sudah kotok. Jadi ada 2 perbedaan. Kalau tabe berarti mengikut pada lafaz sebelumnya, tapi kalau kotok ini sudah lepas dari lafaz sebelumnya. Jadi ini Ar-Rahman dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, baik yang pertama ataupun yang kedua ini sudah bukan bagian daripada lafaz bismillah lagi, akan tetapi dia sudah masuk ke dalam kategori susunan kalimat lain, yaitu dengan susunan mubtada khobarnya ataupun fi'il fa'il dan maf'ul bihnya begitu. Jadi ini fi'il fa'il, ini maf'ul bih, ini mubtada, ini khobar.
Jadi sudah tidak ada kaitannya lagi secara nahwu ya, punten secara nahwu, saya tegaskan lagi secara nahwu, bukan dari sisi makna. Kalau dari sisi makna jelas Ar-Rahman ini adalah Asmaul Husna, pasti erat kaitannya dengan Allah. Makanya ketika Allah disebut, pasti Ar-Rahmannya itu melekat, Ar-Rahimnya juga melekat. Tapi kalau dalam sisi nahwu ini karena kita sedang sedang membahas tentang sisi bacaan, maka untuk Ar-Rahman kalau dikotok seperti ini disebut kotok. Beda dengan ini, kalau ini masih tabe. Tapi kalau ini kotok, kalau sudah kotok berarti sudah tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya, karena ini sudah susunan baru. Huwar Rahman mubtada khobar, amdahur Rahmana, ini sudah menjadi susunan fi'il fa'il dan maf'ul bih, dan seperti itu. Nah, sedangkan jika kita mau membaca dengan kategori nomor 8 dan nomor 9, yaitu dengan membaca domah pertama dan kasroh kedua, ataupun fathah pertama dan kasroh kedua, ini alasannya kenapa tidak diperbolehkan, karena kita lihat tadi sudah saya sebutkan ada koto atau memutuskan hubungan, ada tabe yaitu menghubungkan atau mengikuti. Nah, kalau seumpama kita gunakan yang nomor 8, seumpama contoh berarti Bismillahirrohmanirrohimi, Nur Rohimi ya, Nu pada Ar-Rahman dan Mi pada lafadz Ar-Rahim. Status Ar-Rahim ini sebagai naat daripada lafadz Allah, kan begitu nantinya. Nah, sedangkan dalam kaedahnya ketika naat ini sudah diputus dengan sesuatu ajnabi, ini berupa ajnabi berarti, saya tulis dulu biar gampang. Ajnabi itu ya sesuatu hal lain yang tidak ada kaitannya di situ, kemudian diselap-selapi atau Nah, ini. Jadi kalau seumpama begini, Bismillahirrohmanirrohimi, dari domah pertama kemudian kasroh di yang kedua atau di Ar-Rahim ini. Jadi lafadz Ar-Rahim ini kan pasti dia menjadi menjadi tabe kan, tabe ataupun naat daripada lafadz Allah. Sedangkan kondisinya dia sudah dipotong oleh ajnabi atau lafadz Ar-Rahman yang statusnya dia sudah menjadi jumlah lain, yaitu menjadi jumlah ismiyah tersendiri dengan mengira-ngirakan mubtada, huwar Rahman, kan begitu. Jadi tidak bisa ada lafadz Ar-Rahim dinaatkan kepada Allah, sedangkan posisi naat man'utnya ini dipotong atau dicegat oleh sebuah jumlah lain, yaitu jumlah mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Itu yang menjadikan nggak boleh. Begitupun lafadz Ar-Rahman Ar-Rahimi ini nggak boleh sama, alasannya begitu. Jadi nggak boleh Bismillahirrohmanirrohimi, Bismillahirrohmanirrohimi, ini sama-sama nggak boleh, karena kalau Ar-Rahimi ini pasti dinaatkan kepada man'ut lafadz Allah, sedangkan posisi naat man'utnya ini sudah terpotong oleh atau istilahnya itu sudah dipotong dijeda oleh jumlah lain, yaitu jumlah kalau nasob ya, kalau Ar-Rahmana berarti dipotong oleh jumlah fi'liyah, yaitu berupa fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Tapi kalau Ar-Rahmanu berarti dicegatnya oleh jumlah ismiyah. Intinya sama-sama dicegat, baik itu berupa jumlah ismiyah ataupun baik itu berupa jumlah fi'liyah, itu keduanya sama-sama tidak diperbolehkan. Makanya Ar-Rahim nggak boleh diharokati kasroh setelah adanya pendomahan atau pengfathahan pada lafadz Ar-Rahman. Jadi Rahmanu, Rahmana, setelah itu Ar-Rahimi nggak boleh. Itu seperti itu alasannya. Bisa dipahami? Ya, semoga saja bisa dipahami. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.